mungkin bisa dibilang salah satu yang varian durian yang paling banyak ya tempat di Bapak sini. lah. Aku di sini varian banyak ya. Saya rasa 20 lebih 30 ada kali ya. Tuh. Jadi kalau mau merujuk sebagai tempat yang paling banyak variannya ya di sini saya rasa ya Pak. Tempat Bapak ya Pak. Atau ada lagi mungkin Bapak Mungkin kenal? ada, saya nggak tahu deh yang lain. Nggak tahu ya. Iya iya. Tapi so far yang kita tahu ya, yang kami tahu. Iya. Aku dari Bangka aja lebih dari 10 jenis. Bapak bawa tuh Iya. dari kampung halaman Yang anonim lagi. yang nggak ada nama. Iya. Oh. Mungkin untuk akhirnya saya akan nanam yang cocok di sini aja nanti. Jadi tidak akan mungkin lagi dipaksakan gitu ya Pak ya? Enggak, saya nggak mau lagi. Ini kayak durian merah. Percuma aku tanam udah 10 tahun nggak pernah berbuah dan begitu ada stuck aja dia. Oke langsung aja ya Pak. Thank you Pak Kelim diizinkan mampir di sini. Dan ini sebenarnya tadi kita udah jalan-jalan ya. Ada nanti ditampilin video di kebun, tapi nanti kita akan ke kebun lagi untuk melihat jenis-jenis durian yang cocok menurut Pak Kelim. Karena menurut Bapak kan yang cocok di sini apa ya tadi Pak? Namlung, kerandung, Kerandung, Tong. sebenarnya bukan kerandung, puang mani, opo mani, sama nokraji. nokrajib. Iya. Itu yang Bapak rasa cocok ya. Iya. Beberapa yang lagi happening sekarang kayak musangking malah Iya, kurang cocok. di kurang sini. cocok menurut Bapak ya di lahan Bapak ini ya, 130 mdpl di Bogor. Kalau mengkaknya udah pernah buat tapi Pak? Udah pernah. Rasanya? Rasanya enak, bagus dagingnya juga. Tapi itu ya, setelah Dia berbuah, dia hasilnya udah berbuah itu pohonnya yang terserang. Kadang belum berbuah pun udah terserang dia. musangking. Iya. Itu makanya tadi Bapak lebih suka pohon-pohon pertama yang Bapak beli Matahari itu atau Pelangi di top walking dengan yang cocok dengan kebun ini gitu ya. Iya. Jadi teman-teman Pak Kelim ini udah 11 tahun ya Pak, 11 tahun lewat malah ya. Iya, 11 tahun lebih. Sebelum pada heboh durian, udah duluan. Ya, Udah. awalnya kan belum tahu kita juga durian, senang aja kepengen nanam gitu aja. Itu murni karena Bapak doyan durian? Iya, suka durian ya hobi juga nanam gitu. Oh, hobi nanam tuh, oh iya tadi Bapak cerita ya, nanam memang hobi bertani ya Pak? Iya, Tempat nanam padi apa, iya padi segala, rambutan semua juga. ada. rambutan, manggis, Iya. jadi memang hobi ya Pak ya? Iya, duku semua kan bisa tanam. Hobinya kenapa ya? Maksudnya emang anak petani dulu mungkin? Bukan, cuma senang aja. Emang seneng? Oh. Jadi kalau orang sekarang heboh nanam durian, Bapak malah udah lebih dulu ya? Iya. Tapi kalau alpukat nggak Pak? Ada alpukat cuma berapa pohon nggak gitu suka sih. Oh, makannya nggak terlalu suka? Iya, makan nggak terlalu suka juga. Kurang senang ya kalau lihat alpukat ya gitu. Kurang suka apa hobi gitu loh. Kalau durian yang hobi gitu loh. Makanya kepingin nanam macam-macam gitu. Oh, kalau alpukat di sini ada alpukat apa? Miki ada? cuma Miki aja sih ya. Ada yang kecil di sono nggak tahu Jenis apa ya? apa jenis baru apa gitu. Wah, ini kok tiba-tiba ada musik apa ya? Ada, maaf ya teman-teman kalau masuk ke dalam ya ada mungkin tetangga ngadain acara ya. Nggak apa-apa ya, mohon dimaklumi gitu karena kita kan nggak mungkin ini kan. Oke. Nah ini 11 tahun tuh saya tuh tertarik ini ya, nanam durian 11 tahun. Suka dukanya gimana Pak? Pernah dihitung nggak Pak berapa biaya udah dikeluarin? Kalau biaya udah nggak dihitung. Kalau yang biaya udah nggak mau hitung ya, biarin aja udah ya. Ya biarin aja berjalan begitu aja. Tapi kalau kita hitung pusing sendiri kan. Stres sendiri ya. Iya. Untuk beri event aja kita udah nggak mungkin. Beri event pun nggak mungkin. Jadi tapi kalau mungkin kalau teman-teman sekarang yang baru mulai ya Pak, yang baru mulai belajar dari orang-orang kayak Bapak, mungkin ada potensi mereka bisa break even ya, karena mungkin nggak begitu Pak, karena kan kayaknya ibaratnya biaya belajarnya di Bapak nih gitu, jadi orang tahu bahwa kayak dulu pertama Bapak nanam kan Matahari, gitu nggak? Kalau sekarang kan mereka kan bisa memilih kan, Bisa memilih, udah lihat ya. bisa belajar kan udah banyak. Bisa buka kan juga tinggal lihat-lihat aja kan. Betul. Pada waktu Bapak nanam Matahari lagi beken-bekennya kan Pak?
Iya, dulu saya dengan matahari yang lagi bootcamp, tapi sebenarnya mau dicari durian matahari juga susah gitu. Jadi hanya dengar kayaknya bagus tanam. Iya. Tapi Bapak sendiri belum pernah makan matahari pada waktu nanam. Belum pernah. Terus sekarang udah pernah makan. Emang gimana Pak rasanya? Kalau bagus ya bagus tuh. Kalau ketemu bagus. Maka tuh yang saya tebang itu yang kurang bagus, yang bagus tuh bagus. Oh, jadi nggak semua matahari itu kita bilang rasanya nggak enak ya? Iya, enggak. Nggak boleh bilang begitu. Tapi kalau ke musangking juga begitu Pak. Kalau kita juga nggak treatment dengan baik, bisa aja rasanya lari. Iya benar. Benar nggak? Iya. Nggak sebesar nama musangking kan besar ya. Tapi kalau ternyata pekebunnya, ya nggak tahu ya apa pupuk makro mikronya cukup dan segala macam, rasanya kan lari juga. Kalau saya lihat matahari, kan banyak yang nanam juga ya. Ini matahari yang nggak cocok ya. Dengan berita yang didengar, Iya. matahari. Iya. Yang bisa aja, saya di sini cuma berapa pohon yang bisa dimakan. Tanam awal tuh 100. Iya. 100 yang jadi kayaknya ada 70 pohonan. Jadi itu dalam arti kata hidup, Iya, udah berbuah ya. berbuah. Oke, artinya 70%. Tapi dari 70% itu yang pas, enak, keterima lidah, Nggak ada 10 pohon ya. nggak ada 10 pohon ya Pak? Oh gitu, sisanya lari. Iya. Oke, setelah Bapak tahu rasanya lari, Bapak ngelakuin apa? Ya ini saya tebang. Ganti montong nggak Pak, montong? Kan Bapak ada montong dan beberapa yang lain-lain tuh. Iya, montong namlu. aku ya. Itu berikutnya ya Pak ya? Itu yang berikutnya ya? Iya. Berikutnya. Tapi kalau montong lumayan pas rasanya. Kalau montong pas, lumayan enak. Namlung pas. Pas. Jadi yang lari ini matahari ya. Matahari aja yang susah dikontrol matahari. Susah ya. Di treatment yang sama. Sekarang kita treatment ya. Hari ini rasanya begitu. Ini untuk buah berikutnya beda loh. Karena treatmentnya sama dengan yang kemarin. Iya. Dia asalnya dari mana sih Pak? Matahari Bogor. Bukannya Papua? Bukan, matahari Bogor, Papua Pelangi. Oh Pelangi, oh ya. Maaf. Oke. Pelangi ya, Papua ya. Kalau Pelangi juga udah berapa kali panen, rasanya juga udah nggak cocok lah kalau kita di sini ya. Rasanya nggak enak gitu. Gimana gitu. Nggak bisa dimakan lah ya. Makan sih makan, cuma nggak enak gitu. Gimana ya, akhirnya kita juga Nggak semangat juga ya Pak. ini saya tebangin. Kalau matahari ada beberapa pohon yang bagus tetap Bapak pertahankan. Iya. Kalau pelangi bener-bener Saya buang semua. Saya pertahankan untuk sebagai apa? Ada kelengkapan. Satu pohon saya pertahankan. Sisanya Bapak walking. Ya. Oke. Montong rasanya cocok, namlung rasanya cocok gitu ya. Iya. Jadi Pak Kelly ini udah 11 tahun lebih. Berarti kalau dibilang berbuah, udah berapa kali berbuah Pak? Selama 11 tahun itu 2-3 kali atau Udah 5 kali. Oh 5 kali ada ya? 5-6 kali. 5-6 kali ada. Cuman yang menarik tadi ya Pak, yang Bapak bilang ada 1 pohon atau malah 2 pohon yang buah pertama itu oke banget, tapi Bapak biarkan. Oh iya, saya biarkan dia berbuah semau dia gitu. Jadi kita lepasin, kita nggak seleksi lagi. Akhirnya berbuah terus sampai 3 kali dia mati. Setelah itu mati. Dalam 1 tahun loh berbuah 3 kali. Berbuah 3 kali. Betul-betul. Yang pertama aja belum matang dia udah berbuah yang kedua kali. Berarti kalau buah berkelanjutan seperti itu bagus nggak sih Pak? Yang pasti nggak bagus. Pasti nggak bagus ya. Jadi kita kasih nutrisi kayak apa juga namanya konsumsi dia kan nggak bisa pulih dalam sekejap kan nggak mungkin kan. Apalagi proses dia kematangan semua kan proses buah ini kan butuh nutrisi banyak kan. Iya. Kita juga coba udah taruh nutrisi sebanyak-banyaknya, tapi konsumsi dia kan terbatas mungkin. Iya. Ibarat kata kita dikelilingin makanan nasi segala macam ya, kan kita nggak bisa makan semua. Kemampuan kita juga gimana gitu ya. Sedangkan produksi dia melebihi kapasitas dia tadi ya. Ya soalnya kan ada juga cerita-cerita kalau misalnya kita nonton gitu ya Pak ya di beberapa YouTube gitu ya,
Ada yang mungkin buahnya sudah sebesar apa namanya tertentu, terus yang satunya di tangkai yang satunya lagi sudah mulai muncul bunga atau apa. Jadi gitu ya? Seolah-olah produksi pohon itu berkelanjutan terus-menerus. Itu itu menurut Bapak kurang? Menurut saya ya. Iya. Saya sih nggak setuju lah. Bahaya untuk pohon itu ya. Untuk pohon itu nggak cocok. Kenapa sih bilang? Kan nutrisi dia yang dikonsumsi nggak terbatas ya. Iya. Sedangkan diproduksi terus. Dipaksa gitu ya Pak? Paksa, iya. Jadi ya kalau mungkin ya. Ya. Kalau gitu kalau buahnya kalau mungkin yang pertama disisain sedikit, kalau lagi sedikit ya nggak masalah kan. Kalau kita lepas diproduksi sebanyak-banyaknya saya rasa nggak mungkin ya. Nggak mampu pohon itu. Jadi itulah yang terjadi di case di tempat Bapak gitu ya? Iya, kemarin begitu. Pak, tapi waktu dulu itu pas Bapak lihat dia berbuah 3 kali tuh, pada waktu itu Bapak happy ya? Iya, senang banget gitu ya. Senang. Udah gitu dibukain, dirasain, rasanya mantap, iya. Semuanya rata. Iya. Satu kali lagi produksi bagus, satu kali lagi produksi bagus. Setelah itu tumbang dia, iya. Mati. Karena mungkin nggak mampu kali. Nggak mampu lagi. Tapi itu apa namanya Bapak belajar sendiri lah itu gitu ya? Nggak pernah ada referensi atau bagaimana gitu? Enggak, dulu kan pernah yang datang yang treatment ke sini, tapi kayaknya gagal ya. Akhirnya saya sendiri yang ngolah. Oke. Yang ngolah saya coba. Ya dicampur ini akhirnya ya saya lihat itu bagus juga hasilnya belakangan. Yang awalnya enggak. Jadi memang betul-betul Bapak kayak riset sendiri lah. Iya. Kebun ini gitu. Karena kita memang pertama kan hobi, jadi kita pikir ya udah belajar aja. Sebisa kita aja. Sebisa Bapak aja. Jadi Pak Kelly ini kita pertama ketemu di tempat Pak Yoyo, Pak Hamdi yang di Kebun Camaya gitu. Pertama kali ketemu di situ, kita diizinin nyobain buah juga. Terus kita bilang, wah kita mesti mampir. Dan ini namanya Rainbow Farm ya. Namanya bener ya Pak, Rainbow Farm? Iya, dulu dikasih sama temen ya dulu ya. Dia masukin, makanya aku juga belum tahu tuh namanya. Cara tagging di Google ya. Jadi kalau teman-teman mau kesini namanya, ada kan di Google Rainbow Farm. Sebenarnya rainbow itu mungkin gara-gara pelangi yang Bapak tanam juga kali. Iya mungkin. Awalnya kan senang sekali nih pelangi kan. Awalnya bibitnya juga mahal sekali. Oh mahal ya? Mahal. Bapak beli berapa? Boleh bocorin nggak Pak? Waktu itu 11 tahun yang lalu. Kalau saya beli sama ini murah. Tapi saya lihat di tempat lain yang jual itu sampai 3 jutaan. Wow. Satu pohon Pak? Satu pohon. Ukuran berapa Pak? Kayaknya paling 1 meter kan ya. Wow, mahal ya? Iya, saya ini musangking dulu ini saya ambil juga mahal awalnya. Iya, saya ambil dulu 400.000 satu pohon. Masih kecil segini aja. Paling keluar cuma berapa senti dulu. Tapi kalau umur kecil kayak gitu kan tingkat kematiannya gede juga ya Pak ya? Iya, tapi bagus itu dulu. Bagus sekali di sini. Ada sih yang musangking tanam di sini awalnya bagus semua. Oh ya? 2 tahun pertama happy ya? Ya, happy. Dan buah pertama di situ juga, wow, saya senang banget karena buahnya full satu pohon penuh. Wah, kira saya ini mantap ini. Pasti sukses. Saya nggak tahu kena kanker juga. Kanker batang. Dia cuma sempat berbuah sekali aja. Pak Bapak kalau udah kanker batang gitu, upaya Bapak lakukan apa Pak? Treatment apa Pak? Udah pernah apa aja maksud saya? Kalau awalnya saya nggak tahu apa, saya diamin aja. Sampai dia mati, iya karena nggak ngerti. Betul. Nah belakangan aku baru kasih kayak fungisida. Kalau fungisida aku udah campur macam-macam lah. Itu belajar dari mana tuh? Nggak tahu, aku lihat aja yang cocok. Saya lihat ini mengandung apa kan kayak apa ini. Ya saya siram aja dia coba. Nggak mempan juga. Akhirnya saya cat pakai kapur. Cat itu? Kapur sirih. Kan aku cat beli. kapur. Kapur. Aku beli di Gunung Sono kan. Penambangannya itu aku cat. Capek bener ya Pak? Nggak mempan juga. Oke, terus? Akhirnya aku disuruh pakai cat. Apa? Cat minyak. Cat minyak? Kasih tenor. Cat minyak aku isi tenor, dicat. Kalau itu agak mendingan. Oh iya. Mungkin jamurnya mati, kumannya di dalamnya, kutunya juga mati. Mati. Mabok ya dia. Iya, tapi nggak lama. Tapi juga nggak lama. Saya lihat dulu
nggak mempan juga. Akhirnya saya pakai tembakau saya cat awalnya kayaknya mempan, ini belakangan nggak pengaruh lagi. Oh, ini dia apa namanya, resisten, dia udah Iya, kebal. Iya mungkin. Terus Ya udah sekarang saya udah nggak tahu apa lagi mau diapain, saya juga nggak tahu. Saya sampai yang di Malaysia kan ada satu jenis fungisida apa, sampai saya cari-cari mau pakai itu nggak bisa. Akhirnya saya lihatnya yang mendekatin Lidomin, aku pakai Lidomin. apa tuh, semprot atau apa tuh? Ya aku siram, aku aduk 20 liter air, aku siram ke batangnya Terus sampai biar akar-akarnya kena ke saya. Mati juga. Saya udah nggak tahu. Udah berapa pohon terkena kanker, Pak? Nah, saya rasa di atas 20 pohon. Oh ya? Iya, udah di atas 20 pohon. Dan 20 pohon itu Bapak benar-benar nggak tahu lagi mau diapain. Semua udah dicoba. Ya udah. Mati semua 20-nya. Iya, mati. Akhirnya. Nah, Padahal sudah pernah berbuah sekali semua tuh. udah, rata-rata ada yang 2 kali, 3 kali ada. Tapi tetap mati. Gara-gara si kanker tadi itu. Iya. Tapi kanker kayak gitu nular nggak Pak ke pohon yang lain? Saya rasa nular ya. Karena jamur kan. Jamur awalnya itu jamur. Jamur. Oh. Saya rasa kalau dekat-dekat itu biasa kena dia. Tapi ada pohon jenis tertentu nggak Pak? Misalnya gini, Dia cuma ngehajar dia musangking aja kah atau bawor aja kah? Enggak, semua. Semua. Jenis durian. Cuma yang paling resisten itu saya lihat itu kan musangking. Yang paling rentan. Yang paling gampang kena. Ya. Ini pengalaman langsung pelaku usaha nih, teman-teman. Ini sekarang dia serang saya musangking. Sekarang yang kena itu saya lihat kan namun yang banyak kena ini sekarang. Kanker. Iya. Kanker itu apa sih, Pak? Nanti kalau misalnya kita boleh jalan lagi ya. Ini kan siang, teman-teman, jam 12, jam 1-an itu. Apa namanya? Apa sih yang terjadi di batang itu, Pak? Yang Bapak bisa katakan itu kena kanker? Oh, dia ada bercak-bercak hitam gitu. Bercak hitam kalau kita kupas di dalam ada hitam gitu kan. Oh. Tapi ada nggak misalnya treatment dari awal sebelum terjadi itu gitu Pak? Misalnya jangan sampai parah banget gitu ya. Misalnya sebelum terjadi kita lihat oh ini akan ini adalah sumber kanker gitu dari pohon itu gitu Pak. Pak. Kalau ketahuan dari awal gampang. Oh gitu. Saya ketahuan awal aja, saya kupas. Bersihin. Mana saya cat sama saya kasih thinner, hilang. Nanti tutup lagi. Oh. Kalau ketahuan awal. Tapi kanker seperti itu dia lebih cenderung ke apa? Batang utamanya atau percabangannya Pak? Enggak, batang utamanya yang bawah malah. Oh gitu. Pak, tadi kan kita ada pas kita sama Mas Obes itu ada batang-batang yang Bapak bilang ini tidak bagus. Tidak bagus buahnya yang Bapak maksudkan, makanya Bapak TW. Tapi bukan berarti batang itu kena kanker, bukan kan? Oh bukan. Bukan ya? Bukan Mas, itu batang bagus. Batang sehat hanya hasilnya yang tidak bagus, makanya Bapak TW. Oke, kalau misalnya Bapak udah beberapa kali kena kanker di sini ya, kanker batang maksud saya. Kenapa nggak dari awal misalnya dicek? Kalau saya ada treatment dari YouTube, jadi dari awal udah langsung gitu loh Pak. Ada nggak cat aja gitu misalnya dengan kapur dicampur insek dan fungisida misal, saya nggak tahu. Saya itu ya, kalau saya lihat itu selalu musim di penghujan. Oh, case-nya itu ya Pak ya? Iya, selalu di penghujan. Makanya saya udah cat, dulu saya cat, waktu kecil itu awal saya cat sampai dia besar. Sampai itu 6-7 tahun aku masih ngecat tuh. Ini masih bekas-bekas catnya masih ada. Bapak lakukan itu? Saya lakukan dulu, tetap kena. Tetap aja? Tetap kena. Wow. Saya cat sampai 1 meter. 2 tahun yang lalu masih dicat. Udah itu saya udah malas ngecat. Kena juga Bapak pikirnya? Mendingan saya periksa batangnya. Kalau kena saya obatin langsung. Oh gitu. Sampai begitu saya. Karena dulu dicat semua. Dicat. Membawa saya malas periksa malahan. Oke, karena saya pikir udah ada proteksi. Ya udah ada proteksi. Tapi nggak begitu juga gitu. Nggak begitu juga. Malahan udah kita pikir udah dicat di proteksi, malahan dari dalam kan. Waduh, kita nggak kelihatan putih-putih udah dicat. Karena udah dicat itu malah ketutupan. Iya, ketutupan. Atau di dalamnya udah parah.
pernah begitu, makanya saya nggak mau ngecat akhirnya. Karena malah jadi nggak kelihatan. Iya. Itu dari versi saya selama ini ya. Bener-bener ngelakuin sendiri. Ini saya ngelakuin karena kejadian begitu. Iya. Nah itu saya nggak mau ngecat ya karena Tapi kita kalau cat kan batasnya cuma kita kena akarnya enggak. Jadi kalau serang dari akar kan ada yang dari akar ya. Kalau semprot fungisida secara teratur misalnya 2 minggu sekali. Aku di sini 2 minggu sekali. Fungisida sama pestisida. Continue aku. 2 minggu sekali. Semprot ke daun. Enggak, ke batang aja. Ke batang. Tiap 2 minggu tapi tetap. Akar? Kalau akar aku nggak siram. Aku cuma keliling aja semprot aja. Itu treatment Bapak ya. Udah dari 11 tahun yang lalu tuh. Oh, udah. Tetap aja kan. Tetap. Ada suatu kesimpulan yang Bapak tarik nggak? Ya saya lihat setiap musim hujan selalu begitu. Jadi Pasti memang ada. kalau musim hujan Biasanya udah panen musim hujan udah. Oh, panen itu mungkin setelah dia panen ya Pak, si pohon ini sendiri dalam keadaannya Iya, agak lemah ya, iya. dia agak lemah, Iya. lebih rentan, Lebih terus gampang. gampang ya. Jadi kayak imunitas ibu yang baru melahirkan mungkin Iya. ya, kalau ibunya nggak cepet pulihnya kan. Hmm. Terus kalau kena musim hujan panas, Iya. jamur gitu ya. Saya lihat rata-rata begitu. Tiap kali udah panen musim hujan udah kena. Iya. Cuma saya nggak tahu mau gimana. Saya udah nggak tahu. Saya udah tahu kondisi begitu. Saya semprot. Saya semprot terhadap fungisida, pestisida. Saya semprot. Saya nggak pernah lewat. Tapi tetap kena. Cuma kita nggak tahu prosesnya gimana. Nah itu dulu kan. Main saluran air pun saya kan biar aja kan udah saya buka-bukain semua supaya nggak mengenang di batang. Tetap aja gitu ya. Tetap. Mungkin itu namanya jamur yang sporanya kali ya. Bisa ya. Iya namanya kena angin terbang apa gimana kita nggak tahu. Oh iya, kalau itu sih Bisa dia Iya. tidak terlihat oleh mata. Iya makanya. Contoh kita mau bikin jakaba, kita tutup aja bisa tumbuh dari mana datangnya. Iya dia. betul. Betul. Ya kan? Saya pikir juga begitu. Iya. Cuma kita tetap antisipasi, tetap semprot terus. Upaya kita ya Iya. Pak. Tapi kalau artinya gini lah, tidak ada suatu kepastian ya Iya. bertani ini ya. Kayaknya jadi teman-teman ini loh menarik ya. Kita udah coba proteksi, ya kan Pak? Kita udah coba semprot, kita udah coba kontrol juga. Iya. Kita juga udah coba upayain. Cuman yang namanya kejadian-kejadian kayak gitu udah di luar kekuasaan kita lagi, udah nggak bisa ngomong ya Pak ya. Yang penting kita usaha. Yang dulu. penting usaha ya. Dan yang serunya ini nih omongan dari Bapak yang sudah lakuin 11 tahun nih, 11-12 tahun yang mungkin artinya udah suatu pengalaman yang panjang gitu. tuh. Kalau Ketika kita setahun 2 tahun happy ya Pak, setahun 2 tahun ngelihatnya buah pertama happy, buah kedua happy, buah ketiga happy, tahunya mati. Aduh. Ya. Pak, selama tahun pertama sampai dengan sekarang, ada nggak misalnya Bapak ngalamin tahun keberapa happy banget, tahun keberapa aduh sudah mulai worry Kalau atau Musangking, bagaimana? tadi kan Bapak bilang di 2 tahun ke bawah tuh beliau happy, tumbuhnya bagus. Dari sisi pertumbuhan, oke. Dari sisi pertumbuhan. Sampai buah pertama masih happy ya Pak ya Musangking. Tapi setelah itu udah mulai worry sebenarnya. Itu makanya Bapak tadi top walking kan nggak pakai Musangking. Nggak Musangking yang top walking, yang top walking Iya, Nambung semua. Dan saya nanam baru pun sekarang saya lihat itu yang kayak Rajib apa Kuang Mane itu yang saya pakai di situ. Iya, Kenapa saya itu lebih cocok di di sini. sini. Jadi Kuang memang Mane, nanam durian itu kita harus cari cocoknya ya Pak ya. Iya. Jadi kita jangan maksa jangan gitu ya Pak. ngotot juga ya. Iya, jangan menurut saya ya. Iya, Kita merasa di sini cocok yang itu, ya udah itu aja. Oh. Iya, kalau kita pikir kalau untuk dari segi ekonomi bingung juga ya. Mhm. Belum tentu yang cocok di kita Mungkin nanti secara harganya ekonomi. mahal. Iya. Mhm. Ya memang Tapi berkebun kayak gini kalau ya kita kan dengan kebun kecil ya termasuk ini kan. Iya. Ya kita cuma ya sekedar hobi aja ya. Iya. Kalau kita untuk gimana ya Mencari sumber utama Iya, dari ya, sini nggak bisa. gitu ya ya. kalau orang bisa nabung kayak ATM ya.
saya nggak merasakan sama sekali. Iya. Iya. Jadi ekspektasi terlalu tinggi juga nggak baik ya, boleh Pak? Pak ya. Enggak. Yang penting yang prinsip saya di sini, ya udahlah saya urusin baik-baik. Iya. Ya, apa yang mesti saya obatin, saya usahain. Iya. Itu aja. Kalau dia mati ya udah saya tanam lagi, paling gitu aja. Udah. Wow. Saya udah nggak pikir ya. Padahal nanam 10 tahun yang lalu, 10 tahun ngerawat teman-teman ya, terus mati. Kita aja yang nanam baru 6 bulan misalnya, pohon kita kemarin kena angin Pak, patah tuh. Duh, kok nyesek banget ya. Bagaimana beliau gitu ya, yang udah 10 tahun loh ngerawat ya. Makanya kesabaran tuh memang. Ya, sebagai petani ya Harus sabar ya Pak ya. Kalau ini saya udah angkat jempol dengan Pak Kelim gitu ya. Sudah melalui tahap sampai lebih dari 10 tahun tetap datang ke kebun gitu ya Pak ya untuk mengurusi langsung gitu Pak. Ada pengen putus asa nggak Pak? Durian aku ganti aja deh sama yang lain gitu. Pasti ada ya. Kadang ya Pak. Iya. Kadang malam-malam gitu kan. Mikir. Apalagi kita lihat, waduh pohon ini bagus-bagus besok mati. Padahal kemarin kan menghasilkan. Kalau musimnya kan kita mengharapkan ya tahun ke tahun kan lebih baik. Kenyataan 1, 2, 3 dia bagus, keempat dia udah mulai begini kan, mati kadang gimana. Iya. Kadang mau putus asa nggak Pak ada gitu? Iya kadang putus asa, udah males lah biarin aja gitu. Kadang Tapi gitu ya? tapi kadang itu sayang banget ya, kita udah urus sekian lama ya, kita terusin aja lah. Sambil dinikmatin gitu ya Pak ya. Kita nikmatin aja. Makanya sekarang sih nggak terlalu pusingin. Saya pikir ya udah saya datang saya nikmatin aja. Iya. Perlu saya obatin. Gitu aja. Mau pupuk saya pupukin. Saya rawat aja. Haus tinggal minum kelapa. Kelapa pandan. Iya. Saya urusin kalau sampai dia mati saya tanam lagi gitu aja udah. Jadi kita ikhlas banget ya Pak. Ikhlas jadinya ya. Iya. Pak, kita masih pasrah, habis gimana? Kita udah coba kan. Kecuali kita nggak usaha lain lagi. Iya. Kita biarin aja gitu, kita nggak pupukin, kita nggak apa ya. Iya, kayak rumput tinggi kita potong, kita bersihin. Ya kan sampai waktunya pemupukan kita pupuk. Pupuk kasih pupuk kimia juga ya, Bapak? Iya, aku campur kimia sama organik. Organik. Jadi apa aja Pak yang dipakai, boleh NPK gitu kan? Iya. NPK terus kasih kotoran kambing yang fermentasi. Iya, kotoran kambing, kotoran ayam, aku fermentasi pakai dedak segala. Iya. Oh, pakai dedak segala Bapak lakukan. Iya. Campur lah ya. Jadi tidak semua kimia, tidak juga semua organik. Menurut Bapak nggak akan kuat ya? Maksudnya kalau semua kimia kenapa Pak gitu? Menurut Bapak lo ya. Kalau menurut saya kalau kimia semua saya takutnya ya gimana ya, kimia itu kalau ke pohonnya mungkin ke tanahnya ya. Faktor tanah saya takutnya akan mengeras ya. Kalau saya lihat kalau kimia semua. Kalau Bapak lihat, akhirnya Bapak juga harus berikan kotoran hewan ya. Iya, itu kan organik hanya kita fermentasi kayak kalau udah kimia kita kasih organik itu kayaknya lebih bagus kayak hasilnya gitu. Iya. Karena mungkin tanahnya kayak pengaruh. Betul. Jadi Bapak kalau pemupukan usia sekarang kan Bapak udah tua-tua ya. Selain yang memang baru ditanam ada juga sebagian. Tetap pemupukan tuh apa siklusnya Pak? Kayak siklusnya tiap sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kah? Oh, saya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya. NPK kasih. NPK, kalau udah panen aku kasih NPK sama pupuk kandang. Udah panen. Iya. Di luar tajuk aja. Iya, di luar aja. Ditanam. Enggak, saya nggak tanam, udah nggak mungkin akarnya semua. Oh, jadi Bapak? Iya, bersihnya saya lempar aja. Iya, lempar aja. Terus disebar, NPK-nya disebar, terus barengan dengan pupuk kandang ya? Pupuk kandang aku sebar juga. Barengan di satu hari yang sama. Iya. Oh. Setiap 3 bulan? Iya, 3 bulan. Ini kalau pupuk kandang mungkin aku setahun 2 kali aja. Oh, pupuk kandang jadi tiap 6 bulan ya? Oh, jadi disilang-seling gitu ya Pak ya? Enggak dia. Enggak, kalau aku langsung ya. Oh, berbarengan gitu ya? Kalau NPK 3 bulan sekali. Iya. 3 bulan, 4 bulan. Kalau pupuk kandang setahun 2 kali. Tapi kalau jadi bisa kena antara pupuk NPK dan pupuk kandangnya barengan bisa gitu ya? Tapi sebelum itu aku biasa kasih itu kapur dulu. Dolomit. Dolomit. Iya. Oh. Udah dolomit biasa aku garamin dulu. Kasih garam. Iya. Oh, Bapak penganut yang pakai garam? Garam juga. Yang garam krosok ya? Iya. Sejak kapan Bapak pakai garam?
Oh, udah dari awal, dari tanam pertama aku udah mulai. Kenapa Pak? Aku pikir itu kan kita di dekat ini ya, jauh dari pantai. Kalau kan saya orang Bangka. Dari orang Bangka. Iya, kalau di Bangka kan dekat laut. Saya secara logika saya aja. Iya. Garam itu aku udah lama dari awal, udah 10 tahun yang lalu aku udah kasih garam. Kalau Pak pohon baru tanam kecil-kecil pasti kasih garam juga? Dikit aja, nggak usah aja? banyak, dikit aja, tabur keliling, dikit aja. Kayak makan sayur aja Pak, kasih dikit ya? Iya, dikit aja, saya cuma 1 gentong ke kelilingnya kan. Oh. Itu pengaruh apa Pak untuk garam itu ya, untuk pertumbuhan? Saya lihat awalnya aku sih nggak pengaruh apa-apa lah. Detailnya sih Aku nggak tahu. Detailnya nggak tahu. Ya. Awalnya dulu ya mungkin 11 tahun yang lalu Iya, iya. Aku pikir di sini banyak ular juga, ular. Oh. Aku pikir kasih garam lebih aman. Nggak tahu pikir apa loh. Nanti udah agak tumbuh saya. Kok bagus ya waktu dikasih garam kok jadi bagus ya? Karena bagus loh. Daunnya agak bagus ya. Oh akhirnya aku terusin. Sampai sekarang. Oh, tiap berapa kali tuh Bapak Aku kasih garam? paling nggak banyak ya aku 3 kali lah. Oh, tiap-tiap 4 bulan lah ya. Iya. Kasih sedikit-sedikit aja gitu. Kalau pohon besar agak banyak kan. Ya karena Bapak udah besar. Pokoknya aku batasnya nggak sampai 1 kilo lah. Kalau pohon besar. Ini aku tabur keliling. Biasa kapur dulu aku kasih garam aku baru kasih pupuk kimia sama organik aku campur gitu. Oh. Kecuali nanti kalau udah aku buat ini lain lagi aku ada kasih pupuk POC ada pupuk kimia, pupuk kandang semua. POC Bapak dari apa POC? Ini kan kalau Pak Hilal Hamdi kan POC tuna. Kalau Pak Awe Avandi Wijaya pakai cumi. Kan main loh. Ini sebenarnya POC-nya kan asam amino doang. Betul. Bapak pakai apa? Ini asam amino kemarin ya pakai tuna kan. Tuna. Iya. Oh. Ini aku mau olah lagi, aku kepengen pakai lele. ya sebenarnya sih ya asam amino ya itu kan sebenarnya dari ya itulah dari hewan lah sebenarnya. Iya, asam amino dari ya. itu. Iya. Saya pakai asam amino kemarin beta karotin ya di Wakarabua. Nah itu aku taruh sesudah buah sebesar pingpong. Ini buah apa? Buah kasti apa? Oh, bola kasti yang bola tenis. Bola tenis yang hijau-hijau ya. Oh, Bapak kocor itu. Iya. Aku kocor 2 kali biasanya. Asam aminonya. Iya. Oke. Kalau saya ini asam amino yang kayak gitu aku kasih ya paling 4 liter. Oke. 2 kali 8 liter. Pada saat dia udah membesar masa bekas seperti bola tenis nanti udah kira-kira 2 minggu lagi udah kasih lagi udah 2 kali itu 2 kali cukup yang kayak KNO3 pakai ZA aku pakai campur aja semua itu waktu udah mulai berbuah ya. Kalau sudah mulai berbunga kali berbunga aku belum. Belum, nanti kalau udah rontok kembangnya kan udah jadi buah kecil, aku baru kasih pupuk kandang. Pupuk kandang. KNO3-nya kapan? KNO ya sama dengan itu. Aku selingin dengan pupuk asam amino itu. Pada jadi, saat dia asam amino sebesar bola itu. Bola tenis. Nah, aku kasih asam amino, seminggu kemudian aku kasih KNO3 sama ZA. Sesudah itu aku kasih lagi asam amino. Udah. Nah, bila perlu nanti kalau banyak hujan aku kasih kalsium lagi. Kasih L. Kocor atau semprot? Aku nggak kocor, nggak semprot. Itu kan disembar aja. KNO3 sama ZA tabur ya? Iya, tabur. Saya tabur. Ya. Paling sebulan kemudian kira-kira mau panen gitu, aku masih kasih kapur, kasih garam lagi. Garam itu tapi nggak banyak sih. Nggak banyak ya. Saya pikir untuk rasa yang mungkin pengaruh juga. Saya nggak tahu ya secara teknis secara detailnya nggak tahu, tapi berdasarkan logik aja ya. Dan Bapak udah lakukan itu dari 10 tahun yang lalu. Dari berbuah ya? Iya, dari berbuah. Anggaplah 5 tahun yang lalu. Buah pertama, kedua enggak, aku nggak lakukan itu.
Aku nggak lakukan, hasilnya nggak bisa terus nggak bisa dimakan. Oh. Iya. Apalagi matahari nggak sama sekali nggak bisa dimakan. Jadi Bapak mulai lakukan treatment ketika pohon mulai Iya, berbuah? pada tahun ke-7. Pada tahun ke-7. Jadi kalau sekarang tahun ke-12 sekitar 5 tahun yang lalu, berarti Iya. benar saya Pak ya? Baru 5 tahun yang lalu Bapak treatment kayak gitu Iya. untuk membentuk rasa dan warna Iya, ya? iya. Sebelumnya Biarkan saja alam. alam, saya nggak tahu hasilnya ya, ada yang bagus ada yang Ada yang Bapak lakukan penyilang apa sih? Kalau pucuk, Bukan pruning. menyatukan bukan. benang Iya. sari dan Oh. Enggak, saya Enggak. melakukan, nggak sanggup. nggak tahu. Banyak. Pohon segini tinggi mana mungkin satu pohon kita lakukan juga udah di mana, nggak mungkin. Jadi ini semua alam. Alam. Nggak sanggup ya Pak. Nggak sanggup. Saya dulu awal pernah saya coba, karena pohon masih kecil ya. Ya. Saya udah pernah coba, cuma 2-3 pohonnya saya udah, aduh capek, Tumbang ya Pak. nggak sanggup. Kan harus malam. Iya malam lagi. Kita mulainya jam 7 sampai jam 9 udah selesai. Itu cuma dapat berapa pohon? Kalau 100 pohon Ada perbedaan nggak Pak? Dengan kan Bapak mungkin coba 3 pohon gitu ya, ada beberapa pohon yang sebelumnya. itu Dengan- awal ya. Awal itu saya rasa nggak ada pengaruh bagi saya ya. Jadi Kenapa? alam aja udah Iya berbicara. alam aja. Iya. Cuma berapa pohon saya pikir ya cuma, aduh gimana ya. Kita cuma poles-poles gitu, saya lihat hasilnya juga sama dengan yang saya nggak poles. Untuk awalnya ya. Saya Iya, nggak tahu iya, ya. iya. Iya. Ini betul-betul pengalaman Bapak ya, nggak ada maksud apa-apa, nggak merujuk ke siapa-siapa juga, jadi benar-benar sharing pengalaman Iya, aja. gitu. Dan mudah-mudahan jadi perspektif yang baru buat teman-teman yang baru mau nanam gitu kan, atau mungkin sudah di tengah jalan juga kayak kita kan udah di tengah jalan ya. Meskipun baru awal. Baru awal Tapi udah di tengah jalan dong, udah berangkat, mobilnya udah berangkat gitu. Iya. Kan ada yang belum, baru mau cari-cari info dulu, Iya. belum lakuin gitu. Ya, tapi makin banyak info yang dibukakan, itu makin tahu gitu ya Pak ya. Karena gini, kadang-kadang kita ini petani durian yang mau buka kebun, pengennya langsung banyak gitu Pak. Ya kan? Nafsu, Pak. Nafsu. Nafsuan gitu kan kadang-kadang. Iya. Kalau ada ada dana, ada kekuatan manpower sih mungkin, ada pengetahuan nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya kan. Iya. Jadi yang intinya jangan kita nafsu, tapi nanti di tengah jalan Hanya dibuang. dana kita nggak kuat, pengetahuan kita ternyata belum cukup dan manpower kita juga nggak mampu kan, percuma juga. Jadi Iya, mendingan ukur diri aja. Ya, bertani durian sampai dengan berbuah pun juga misalnya 3-4 tahun kan uang semua itu ya Pak di awal. Biaya yang kita butuhkan lumayan besar. Lumayan besar. Malah sebenarnya kayaknya lebih adem alpukat kayaknya ya Pak. Iya, tapi alpukat makanya aku nggak mencoba alpukat. Bapak nggak suka ya? Buahnya sendiri Bapak nggak terlalu suka makan? Suka sih, makan sih makan. Makan, tapi nggak terlalu ya. Oh. Nah, itu makanya Pak Kelly memang berdasarkan hobi. Hobi aja. Tadi awal memang aku tanam durian hobi, dan aku tuh nggak ada pengetahuan sama sekali masalah durian. Iyalah, bener lah 11 tahun yang lalu belum ada. Belum. Apalagi YouTube internet, juga nggak ada. YouTube juga kan belum terlalu masif ya, belum lah. 2012 juga kayaknya kita belum ada. Sama dengan zaman Pak Kurniadi ya, maksudnya masih nyari-nyari cari sendiri gitu ya mungkin. Tapi Bapak ini udah lebih dulu menurut saya. Iya, Pak betul. Kurniadi kan 5 tahunnya, 6 Iya. tahun yang lalu. Iya. Bapak udah 12 tahun, 11-12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu saya udah nanam musangking. Iya. Tapi sampai hari ini belum ada. Belum break even ya Pak? Hah? Belum. Baru-baru break Iya, even? untuk nyoba aja kita makan cuma bisa itu doang. Oh. Nggak pernah pikirin break even point ya Pak? Nggak ya? Dari awal aku udah nggak mikirin, memang tadi saya bilang kan berangkat dari hobi aja. Berangkat dari hobi. Gitu. Tanah ini daripada saya pikir awalnya kosong, mendingan saya tanam. Betul. Tanam apa awalnya kan nggak tahu. Iya. Semua coba makannya. Aku tanam durian di sono, aku nanam pepaya, nanam ubi, singkong. Iya. Nah, Ada tadi padi, talak, iya, ada padi, iya. jati juga, Nah, semua ditanam iya, ya. aku tanamin macam-macam. Iya. Pak, tapi dari semua pohon yang ada di sini ada nggak pohon yang dari awal itu stabil aja perkembangannya, yang mungkin nanti Bapak bisa perkirakan dia akan menjadi pohon induk besar atau raksasa gitu dari yang Ada nggak Bapak yang tanam? the best of the bestnya gitu Pak? Untuk sementara ya itu kayak saya lihat itu yang kayak Nur Ajib ya itu ya, dari awal saya lihat stabil ya. Stabil ya. Dan- Boleh nanti kita kesana ya Pak? Iya, dia berbuah. Dari awal 4 tahun dia udah berbuah di sono.
sampai sekarang stabil terus, dia nggak pernah, dari pohonnya juga nggak pengaruh apa-apa, jadi nggak ada perubahan. Nggak kelihatan stres. Nggak ada, dia stabil terus. No kerajit. No kerajit. No ya. kerajit. No kerajit, iya. Yang kemarin kita makan, bukan ya? Puang Mane itu ya. Puang Mane itu ya, yang di tempat Pak Yoyo. Iya. Ini Puang Mane sih dia agak stabil di situ. Dia berbuah terus setahun bisa 2 kali itu. Pohonnya juga makin membesar gitu ya Pak ya. Yang mungkin Pohonnya Bapak, agak besar. iya Bapak mungkin nanti ngeliat ini bisa jadi pohon raksasa yang mungkin sama dengan apa pohon-pohon durian Di kampung. Tuban itu. Oh, saya rasa itu bisa. Kalau saya lihat itu bisa di situ. Pohon gitu, Pak, ya? rajit aja saya lihat. Itu ya. Kalau musangking jelas terlihat naik kalau turun, musang nggak bisa gua harap ya. Kalau musangking aku nggak bisa harap ya, Pak. Di sini nggak bisa. Apa- Oce duri hitam ada? Duri hitam ada, aku baru nanam. Aku udah nanam 12 tahun yang lalu juga duri hitam. Tapi mati semua. Aku pertama kali nanam duri hitam 11 tahun yang lalu aku nanam duri hitam 5 pohon. Nggak ada yang gagal semua untuk duri hitam. Awal ya. Mati sih bilang kok belakangnya kok ramai duri hitam. Padahal saya udah nanam 11 tahun yang lalu. Jadi Bapak tanam lagi sekarang duri hitam? Iya, saya tanam lagi. Tapi saya tanam di atas itu agak bagus. Iya, kalau di bawah dia Air ya. air ya. Iya, iya. Tapi apakah musangking atau duri hitam ini kurang kuat? Mungkin karena bibit okulasi atau gimana Pak? Atau gimana ya? Mungkin Saya takutnya faktor tanah di sini kali. ke tanah. Saya takut faktor tanah di sini. Di sini juga curah hujan tinggi ya. Bukan ya. Nah, udah itu daerah saya kan daerah air di sini ya, terendam air ya. Yang bagian bawah ya? Iya, di sini karena aku nanam musangking yang daerah Bawah airnya sih di sini. memang ya Pak ya musangkingnya. Iya. Tapi ya di sana yang agak di atas mungkin agak mendingan. Nah, tuh ada ayam juga tuh. Dia juga ikut mewawancara tuh ayam. Sebentar, saya usut sedikit supaya dia diam. Dia ada ayam kampung. Jadi telur itu tadi telur ayam kampung itu. Iya. Saya juga ada pelihara kambing juga. Oh ada kambing. Ya, saya pernah pelihara kambing sampai 40 ekor di situ. Oh sekarang nggak lagi. Enggak, dulu aku tanam kambing pikir saya untuk itu. Kohenya Saya diambil. ambil kohenya. Cuma diambil orang juga. Oh harus dijaga ya Pak. Iya. Makanya aku nggak mau lagi. Kambing. Oh, tadinya Bapak tanam 40 ekor Apa? Kambing? kambing. Niatnya mau ditampung kohenya buat pupuk. Iya, gitu. tadi awalnya begitu. Tapi karena nggak dijaga kali ya Pak ya. Atau gimana? Oh, Masih dijaga bapaknya, dijaga. dicolong Bang? Colong ayam cuma dicolong. Saya dulu kedua kandang ini apa? Pelihara ayam. Walah. Iya, iya. Makanya aku jadi ya untuk binatang kita aku nggak mau lagi. Malas. Iyalah ya. Udah aku pikir udah ini sekarang pupuk kandang semua beli aja. Beli aja lah Kita, simpel ya iya. Pak. Taruh aja di situ Iya. fermentasi gitu ya Pak ya. Tuh, tapi kan kita pikir kan sekalian kan. Iya. Jadi integrated gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau integrated, kalau cukup dana dan fasilitas dan manpower ya nggak masalah. Iya, Itu bagus banget. Lebih bagus. Tapi ya bukan dana sedikit lah kalau kita mau jujur ya Pak. Iya. Kalau berkebun ini ya Pak ya, bukan dana sedikit. Ya kita berharap sih kalau saya pribadi sih Pak nggak tahu ya sama nggak dengan Bapak nih. Ya minimal nilai tanah kita naik. Iya. Betul nggak Pak? Itu, Investasi iya. tanah kita naik ya kan. Saya pikir cuma investasi tanah aja. Kalau dari segi pohonnya kita happy aja nih Happy aja ya. Iya. Untuk menenangkan pikiran, Iya. santai sama keluarga ya Pak. Iya. Kalau orang tuh nanti kita hitung-hitungan sekian tidak tercapai malah stres. Iya. Kalau kita mau nanam, kalau menurut saya sekalian aja kita nanam dengan jumlah besar, modal besar. Modal besar. Kita jalanin Jalanin sebagai bisnis. bisnis ya, Iya. sebagai industri ya Pak ya. Iya. Dan itu jika memang punya dana ya itu akan bagus banget. Kita benar olah kan. Benar-benar olah ya untuk industri. Iya, kalau kita gini ya hampir kita semua olah ya namanya kita hobi ya udah kita Iya. seadanya aja. Tapi bukan seadanya kita Biarkan dia Biarkan, begitu bukan. enggak, tetap dirawat. kita Iya. rawat.
Dan kalau mau jujur mungkin jadi pengalaman Bapak ini bisa jadi pelajaran buat kami semua kan, yang baru-baru gitu loh Pak. Ya kan itu pengalaman loh buat kita. Tinggal kita pilih kemampuan kita mau kayak mana. Kamu mau industry scale atau kamu mau cuman skala kecil, ya kan? Karena beberapa teman-teman kan jadinya ada juga yang misalnya jualan bibit. Awalnya mereka kebun, mereka jadi jualan bibit gitu. Ya nggak ada masalah dengan itu ya kan Pak, namanya juga bisnis kan. Tapi kalau Pak Kelim nggak kepikiran ya untuk jualan bibit atau apa enggak ya Pak? Enggak ya, karena kita memang nggak ada kapasitas juga ya Pak ya, nggak ada kemampuan juga untuk melakukan itu. Ya kita nggak khususin di situ. Nggak mengkhususkan maka itu. Nanti kalau saya mau bibit di sini ya udah bikin aja sendiri yang berapa pohon untuk nanam aja. Betul. Hanya untuk keperluan di sini aja. Nah, kalau misalnya yang sakit biasanya apa perawatan yang Bapak lakukan? Kalau sakit ya itu kita perawatan, kita lihat kondisinya apa gitu loh. Penyakit kena apa gitu loh. Kalau misalnya kalau cuma penyakit kayak ini kutu putih gitu kan, apa pengeret, kita nggak ada masalah di sini. Dibiarin aja gitu. Nggak ada masalah, gampang itu diobatin. Yang paling masalah tuh kayaknya air yang merendam akar itu ya Pak? Oh iya, itu pembusukan akar, itu kan jamur kan. Itu yang menyebabkan jamur. Iya. Umumnya saya di sini kalau dekat air itu kan umumnya di situ jamur kan. Busuk akar sama kanker. Ya. Cuma dua itu yang kita nggak bisa atasi. Oh Bapak akuin ya nggak bisa atasin kalau udah gitu ya? Cuma dua itu aja. Kalau yang lain ya gampang lah ya. Kayaknya di beberapa di tempat kita juga ya kita Bogor ya Pak, emang hobinya hujan ya. Memang yang paling rentan tuh itu sih kayak kalau hujan ya air itu tidak keluar dengan cepat, ya kan? Jadi akarnya tuh terendam. Jadi benar nggak itu Pak? Ya kayak misalnya lagi panas-panasnya tiba-tiba hujan, panas lagi, hujan lagi, itu bisa membuat dia mati gitu Pak? Kalau menurut saya itu enggak sih, enggak pengaruh ya. Enggak juga. Yang pengaruh itu di hujan terus-terusan itu kerendah, air nggak terbuang dengan cepat, dia merendam akar, itu yang cepat rusak yang menurut saya. Bapak gitu ya. Kalau misalnya indikasi daun sudah mulai kuning, itu apa itu Pak? Kalau kuning kan banyak faktor. Oh nggak bisa di... Iya nggak bisa, banyak faktor, kekurangan pupuk juga bisa, kebanyakan air juga bisa, ya kan? Kalau pertumbuhan daun yang kerdil gimana Pak? Apa biasanya penyebabnya itu? Kalau pertumbuhan kerdil, kalau saya itu pengaruh itu biasanya kalau saya di sini umumnya pupuk ya. Kurang ya, ada unsur tertentu yang kurang kalau kurang saya. Makan dia ya. Iya. Makro mikronya nggak terpenuhi itu. Biasanya kalau saya kayak gitu saya pupukin dia udah mulai tumbuh baru lagi. Ada yang stuck nggak mau tumbuh. Dia diamin. Tapi kalau kita udah kasih pupuk, udah sesuai, dia tumbuh lagi. Cuma waktu kecil tumbuh itu kan tumbuhnya nggak bagus ya. Kita gunting, buang. Gunting apanya Pak? Dahan-dahannya. Karena kalau kecil itu kan stucknya numbuhnya berantakan ya. Walaupun kecil kita bersihin aja. Kita atur gitu. Supaya dia pertumbuhan nanti kalau dia tumbuh jadi bagus. Pak, kalau Bapak di awal tanam ya, tetap Bapak kan masih ada juga yang nanam kayak baru diberi hutan baru nanam gitu kan, bukan utungan yang puluhan tahun. Bapak treatment nggak dengan pupuk daun Pak? Kayak Gandasil, saya sebut merek aja lah misalnya. Oh nggak pernah. Oh enggak ya? Nggak pernah. Cuma belakangan ini aja saya itu karena ada buah, aku ada pupuk mikro, aku ada semprot. Tapi pas awal ada buah, enggak. Vegetatif enggak ya? MPK aja? Oh enggak. Aku MPK sama pupuk kandang aja. Kalau pupuk kandang Bapak mulai dari umur berapa? Aku nanam kira-kira sebulan baru saya taruh. Oh, ditaruh ya. Cuma ya sedikit aja kelilingan aja. Udah itu aku juga tutup pakai pupuk kandang. NPK-nya, iya. NPK pupuk kandang. Tutup tanah lagi? Kalau kecil saya tutup. Well teman-teman, ini kita gali yang Pak Kelim lakukan. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang lain kan caranya beda-beda, itu bebas aja, pilih aja maunya seperti apa. Cuman memang ya pupuk itu wajib ya, wajib supaya kondisi tanamannya juga sehat ya Pak, makro mikronya tercukupi. Itu harus ya, makro mikro. Harus. Ada treatment lain Pak selain itu? Nggak ada?
Ya selama ini sih enggak ya. Cuma siram aja kalau kemarau. Kemarau aku siram. Kalau hujan nggak usah siram, kalau kemarau siram ya. Iya benar. Bikin instalasi aja lah, itu sederhana aja ya Pak ya. Aku manual aja. Masih pakai ini kan, pakai pipa, baru kemungkinan dengan selang ya. Selang aja, selang. Nggak pakai sprinkler. Enggak ya. Tapi yang menarik dari kebun Pak Kelin ini dipagar loh Ibu semua. Pagar besi semua ini dari semua. Iya. Ya, tadi. Iya ya Pak ya. Saya pakai semua tuh. Lumayan ya tuh. Iya. Lumayan biayanya Lumayan biayanya tuh. Iya. Hampir 2 hektar ya, 1,7 ya. Iya. Terus apa namanya? Mungkin bisa dibilang salah satu yang varian durian yang paling banyak ya tempat di sini. Ya? Aku di sini varian banyak ya. Saya rasa 20 lebih 30 ada kali ya. Tuh. Jadi kalau mau merujuk sebagai tempat yang paling banyak variannya ya di sini saya rasa ya Pak. Tempat Bapak ya Pak? Atau ada lagi mungkin Bapak kenal? Saya nggak tahu deh yang lain. Nggak tahu ya. Iya. Tapi so far yang kita tahu ya, yang kami tahu. Iya. Aku dari Bangka aja lebih dari 10 jenis. Bapak bawa tuh dari kampung halaman. Nah, yang anonim lagi. Yang nggak ada nama. Iya. Oh. Okay. Tapi ini akhirnya merujuk kepada suatu tanaman jenis ideal ya Pak ya, yang Bapak akan tanam akhirnya nanti di sini ya. Ya, mungkin untuk akhirnya saya akan nanam yang cocok di sini aja nanti. Jadi tidak akan mungkin lagi dipaksakan gitu ya Pak ya? Enggak, saya nggak mau lagi. Ini kayak durian merah. Cuma aku tanam udah 10 tahun nggak pernah berbuah dan begitu ada stuck aja dia. Yang di sini Pak? Iya, ini durian merah ini. Teman-teman kalau misalnya ini durian merah. Dulu kamera. Ini Pak? Iya, durian merah. 10 tahun ini umurnya? Iya. Stuck ya? Nggak pernah berbuah, malah kita memasakkan juga nggak ada gunanya. Betul. Banyak loh juga yang nanya di kolom komentar, Bu, durian saya udah 9 tahun tapi nggak pernah berbuah, harus diapain ya? Bisa Bapak jawab nggak itu Pak? Saya sendiri bingung ini ya. Ini nggak berbuah. Padahal pupuk sama dengan teman-teman ya? Sama. Semua treatment kita lakukan sama, tetap hasilnya begitu. Nah itu sih bilang. Ada katanya pupuk generatif Pak, pupuk pembuahan. Pernah kasih nggak? Sebenarnya pupuk pembuahan sebenarnya apa sih? Aku sendiri bingung. Udah tahu Pak, saya makanya nanya. Aku sendiri bingung. Orang bilang MKP, jangan karena MP. Pak Lo pun aku siram. Udah sampai segitu ya? Iya, Pak Lo pun aku siram. Enggak berbuah juga? Enggak berbuah juga. Bandel bener ya? Iya. Aku udah nggak tahu mau gimana lagi. Orang bilang panas kasih MKP udah cukup kan. Nah sedangkan yang lain itu nggak tampak MKP, biasa aja berbuah banyak sampai mati malah buah pohonnya kebanyakan. Yang nggak berbuah dia tetap nggak berbuah, saya udah ya mau MKP mau Pak Lo pun aku lakukan, makanya hasilnya tetap gitu. Mau gimana lagi aku udah nggak. Tapi kasus yang Pak Lo Bapak pernah lakukan di sini cuma ini doang? Ini? Enggak, ada berapa jenis. Tapi setelah di Pak Lo mati Pak? Nggak mati. Enggak contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. Si durian merah ini aja deh. Ini Bapak Pak Lo nih? Pak Lo. Tetap nggak buah? Enggak, itu dia tuh. NKP, KNO3. KNO3 aku biasanya cuma pada saat berbuah. Sudah berbuah ya, jadi nggak mau buang-buang pupuk juga ya Pak. MKP, Pak Lo tetap bandel nggak mau. Iya. MPK pupuk kandang udah nggak tahu jalan udah tetap nggak mau. Ini saya lihat di sini mungkin kayak Manore juga sama nggak mau. Manore kan dari Jogja. Nggak mau buah juga. Nggak mau sampai sekarang pun. Bingung, tapi betah Bapak ya, maksudnya tahan sampai dengan 10 tahun nggak berbuah. Kalau orang mungkin udah di TW atau udah ditebang kali ya Pak ya. Tadi makanya itu saya bilang, saya di sini hobi. Saya penasaran, saya kepengen berbuah. Kalau saya tebang lagi kan sayang. Iya, tiba-tiba besoknya dia mau berbuah. Iya, kita kan ya itulah namanya sabar itu kita ya. sabar mengharap setahun kan. Iya. Siapa tahu tahun depan berbuah. Siapa tahu tahun depan ya. Tahun depan dibuah.
kenyataan ini udah 10 tahun 11 tahun dia nggak berbuah. Ya tetap saya menunggu. Kalau saya nggak sabar ya udah saya tebang, saya ganti. Mesti diajak ngomong kayaknya nih, pohon berbuah dong. Udah 10 tahun nih. Memang kita harus sayang pohon begitu. Iya. Tapi kalau kita nggak sayang nggak mungkin kita urusin kan sampai Betul, betul. Daunnya masih bagus semua. Tapi begini, mungkin karena sekarang kan orang banyak bikin kebun gitu ya Pak ya, mungkin tertarik gara-gara hitung-hitungan investasi dari durian itu gitu ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya mengacu dari passion Bapak ya kan, mungkin jarang loh orang bisa sesabar ini gitu ya, karena mungkin ya itu tadi yang saya bilang, orang mau menanam durian karena ngelihat hasilnya gitu ya. Kalau nggak ada hasil, iya. Nah, tapi memang Bapak terbukti suka, makanya ada anggur, ada jeruk nih, boleh disorot nggak tuh? Jeruknya tuh dipanen tuh Pak, ada yang beli katanya 20 kilo, jadi memang passionnya udah ya. Iya. Kita ya di sini makanya sangat hobi, tapi kalau ada menghasilkan kita ya syukur. Kayaknya jeruk itu ada yang minta ya kita aja. Kalau enggak ya udah deh jatuh banyak itu berantakan. Gitu. Iya, tapi gitu aja. Coba ya disorot jeruknya tuh biar teman-teman dia. Ini jeruk ini di antara durian ya Pak ya? Iya. Berbuah terus ya katanya? Berbuah terus sepanjang tahun. Terus berbuah. Ini kalau orang yang kayak di tukang-tukang ini ya, jus gitu, bikin jeruk fresh gitu kan, nanti dikasih gula, es gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang minta, nggak dipanen? Enggak. Wah. Buang ya? Setahun ini saya rasa berapa kuintal dibuang begitu. Gitu ya Pak. Nggak ada yang mau. Jadi dibalikin lagi jadi pupuk alami gitu ya? Iya. Iya. Tapi kalau jeruk ini bisa dipakai untuk ikan nggak Pak? Untuk ikan bagus. Nggak amis. Jeruk terus dia langsung ikan bisa itu langsung kayak gimana ya? Jeruk apa namanya Pak? Songkit. Kalau di Bangka itu jeruk kunci namanya. Ini di Bangka? Enggak, ini di mana-mana, Kalimantan juga ada, Sumatera semua ada. Cuma daerah masing-masing panggilannya gitu. Ini misalnya ya Pak, maaf nih, ini kan ada yang pengen nih. Jual berapa Pak per kilo gitu harganya? Oh, ada yang aku sekarang kadang ngambil 12.500 per kilo tuh. Udah tadi. Wah, luar biasa ya, memang sabar sih. Tapi kita juga lama-lama jadi belajar sih Pak, bahwa nggak bisa lah hitung-hitungan sekian-sekian, nggak bisa. Nah, lihat aja contoh saya, itu pohon dulu itu pelangi berbuah luar biasa. Yang ini? Nah, yang itu akhirnya pelanginya itu mati. Pelangi juga gampang kena penyakit di sini. Nah, akhirnya ini udah saya ganti aja tuh, namun lagi yang kecil. Saya rasa cocok namun yang saya tanam namun. Jadi di sini yang cocok yang Bapak menurut Bapak Namlum, Nograkancit, Wangmane, iya. Matahari udah pasti cocok di sini. Matahari. Iya. Karena memang habitatnya ya. Habitatnya. Iya. Cuma kadang rasanya lari. Rasanya kita nggak bisa pegang. Satu pohon hari ini begini, besok bisa berubah. Walaupun kita treatmentnya sama. Malah kalau saya treatment di matahari, misal pupuk hari ini 1 kilo, saya tambahin lagi untuk tahun depannya. Kenapa? Saya pikir dia lebih besar ya. Dia butuh makan lebih banyak. Logiknya gitu. Tapi hasilnya tetap. Ya. Jadi memang jenis dari durian itu cocok-cocokan di suatu lokasi gitu ya Pak ya. Jangan dipaksakan gitu ya Pak ya. Kalau menurut saya ya. Iya. Udah ada ininya sih sebenarnya, ilmunya pakai ilmu yang bayar, jadinya kita yang nikmatin gitu kan. Ya. Tapi ini justru inspirasi buat kita bagus banget gitu Pak. Pokoknya jangan ngoyo, jangan terlalu ini, kecuali yang industri scale ya. Kalau industri scale udah susah kita bilang kan. Tentu dananya juga berbeda. Iya. Jadi kalau kita pekebun kecil ya, mungkin lebih baik inilah ukur kemampuan dulu. Umumnya kita di sini lihat, umumnya petani kecil kan. Yang kan yang untuk kayak industri kan
cuma berapa aja. Yang cuma berapa hektar, kadang di bawah 1 hektar. Betul. Kalau kita nggak pintar-pintar memilih, akhirnya apa? Kebablasan habis semua. Betul. Apalagi kita misalnya kepengen di kampung ini jadi petakan per keluarga gitu, ada nanam 1 pohon 2 pohon. Itu kan kecil, kalau nggak sesuai dia menanam kepengen menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan akhirnya sayang juga kan. Udah sekian tahun gitu loh. Nunggunya bukan 6 bulan loh teman-teman. Kita kan namanya nanam dulu, ini bagus di lokasi ini bagus kan, kepengen ini bisa tetangga kamu nanam 2 pohon 3 pohon. Hasilnya nanti buat kamu ada. Lumayan kan. Iya. Kalau dari awal kita nggak tahu kepengen nanam ini, ternyata nggak cocok, udah jadi buah percuma nanti kan sampai 5 tahun ya. Bukan waktu yang singkat. Iya. Ya, saya rasa oke. Thank you banget Pak Kailim wawancaranya yang untuk ini. Nanti kita akan jalan ke tempat pohon-pohon yang namanya tuh unik-unik tuh ya. Buang mane lah apa gitu. Yang betul-betul cocok ditanam di tempat Bapak. Ya boleh nah. Yang kita sering dengar tuh saking oci itu aja kan ya, karena harganya mahal gitu kan Pak. Kita coba pergi lihat yang si nama-nama unik ini. Kita boleh jalan kali ya. Langsung aja yuk Pak. Yuk.